Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian Kemisan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian Al-Islam yang sudah direncanakan oleh panitia setiap Kemis sekali. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini diterima sebagai amal soleh insyaallah. Nah, sesuai dengan jadwal saya harus ngisi tentang Muhammadiyahan dan Al-Islam. Nah, ini kebetulan momennya ini adalah momen milad. Milad itu adalah hari kelahiran. Itu hanya istilahnya aja yang beda-beda. Kalau mungkin untuk yang lain namanya harlah, hari lahir. Kalau maulud istilahnya untuk Nabi kita Muhammad. Tapi kita juga repot juga ya. Maulud diprotes. Kalau milad gini kok enggak gitu ya. Repot juga gitu. Tapi ini kita nggak bicara itu ya. Tapi tadi saya lihat itu Ustadz Ta'ino luar biasa sekarang kan. Kemarin setelah mengikuti pelatihan Mubalek sudah lancar sekarang. Nanti tinggal siap-siap materi saja, kalau nanti misalnya dibutuhkan terus siap gitu loh. Siap turun. Jadi sebenarnya harus sudah memiliki kesiapan. Jadi kalau kita misalnya mau ditampilkan itu paling enggak kita malah jari itu sebentar. Sudah disiapkan bahan-bahannya itu lebih hebat nih. Dan memang saya kepingin tempat kita itu nanti muncul mubalek-mubalek muda. Itu supaya apa? Supaya ada pengembangan. Selama ini kita itu kan bangga kalau dengan orang luar. Ya, sehingga kesempatan untuk mubalek-mubalek kita enggak ada. Sangat minim. Nah, saya kepingin seperti itu, kepingin seperti halnya diberi kesempatan, tapi mungkin masih dijadwal ya, nanti siapa yang mengatur itu sebenarnya majelis tabligh. Oke, nanti insya Allah seperti itu. Nanti bisa dimanfaatkan misalnya pas posoan, itu bisa banyak itu peluang-peluang yang untuk diisi itu banyak sekali. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya sampaikan materi, saya ingatkan lagi terkait dengan milad. Milad itu milad Muhammadiyah, milad hari kelahiran Muhammadiyah yang ke-113. Karena ini ada hubungannya dengan Islam juga. Hari kelahiran yang ke-113 tahun, berarti sudah 113 tahun. Muhammadiyah itu lahir. Sampai sekarang ini sudah luar biasa, sampai di luar negeri itu sudah terhitung banyaknya, pendidikan banyak sekali di sana. Nah, substansi yang dapat kita ambil adalah daya juang Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah, itu dia berkorban harta dan jiwa. Jiwanya adalah dirinya sendiri, hartanya itu bisa kita lihat ketika beliau mendirikan sekolah. Jadi sebelum Indonesia merdeka ini Muhammadiyah sudah membuat sekolah. Sekolah itu sekolah yang diwadani sama orang-orang itu sekolahan kafir. Soalnya menggunakan bangku gitu ya. Kalau dulu itu tidak ada bangku, namanya sorogan gitu. Nah, yang pakai bangku itu Belanda. Nah, yang kayak bangku berarti niru Londo dianggap kafir, makanya Muhammadiyah dianggap kafir. Nah, begitu dulu itu begitu. Artinya sponsori pendidikan itu salah satunya adalah Muhammadiyah.
Itu awal-awal. Nah, sejarah bagaimana sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah itu berawal beliau itu belajar di Mekah. Nah, selama hampir 5 tahun. Itu masih umur 15. Berarti masih muda sekali, kayak. Masih muda sekali belajar di Arab Saudi sana bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU. Berarti tunggal guru. Aslinya begitu. Loh kok saya ini ibadahnya gak podo, kenapa? Karena di Muhammadiyah itu dalam organisasinya membuat namanya, kalau dalam negara itu namanya menteri. Menteri-menteri tugasnya apa? Membantu presiden. Nah di Muhammadiyah sama, itu tapi namanya bukan menteri, yaitu namanya adalah majelis atau lembaga. Nah ini akan membantu pimpinan Muhammadiyah. Nah salah satu lembaga itu atau majelis itu adalah majelis tarjih. Majelis tarjih itu bergerak di bidang fikih, ya, yang dihimpun dalam sebuah buku namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih, itu dilakukan tahun 1929. Ya, jadi sejak itu karena dasar yang digunakan itu Quran dan hadis yang sahih. Jadi kalau tidak sahih nggak dipakai oleh Muhammadiyah. Nah, jadi begitu. Jadi sebenarnya dalam beragama juga gampang kok sebenarnya kita itu. Jadi Muhammadiyah itu pokoknya nggak sahih nggak digawe itu aja. Terus secara umum kita tuh boleh melakukan apa saja boleh, asal tidak dilarang. Jadi beragama sebenarnya gampang-gampang angel ya. Nah seperti itu maka terjadi perbedaan walaupun satu guru bisa berubah karena memiliki dasar yang sama. Nah, madhab yang digunakan di Muhammadiyah adalah non madhab, tidak bermadhab. Kalau kebetulan sama dengan madhab lain itu hanya satu kebetulan saja. Nah kalau di NU menggunakan namanya madhab Asyafi'i. Jadi supaya kita ngerti seperti itu. Nah kemudian setelah belajar di Arab Saudi tadi 4 tahun setengah ya, pulang, namanya berganti KH Ahmad Dahlan. Asalnya namanya Muhammad Darwis. Okay. Nah setelah pulang dari Arab Saudi itu dia belum punya ghirah untuk berbuat terhadap Islam. Lalu bertemulah dengan namanya Jamiatul Khair. Disuruh kembali belajar lagi. Akhirnya kembali sampai 20 bulan di sana bertemu dengan muridnya Muhammad Abdul. Nah di sana banyak baca-baca buku, majalah-majalah termasuk majalah Al-Manar. Itu banyak semangat juang bagaimana memperjuangkan Islam itu. Dan sekaligus juga disepiriti oleh Al-Quran. Qurannya ada di dalam Quran surat 3, surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu sebenarnya wali takun saja. Tulisannya sebenarnya wali takun, nanti kadang itu wal takun. Lan supaya ono. Ya supaya ono setengah saking sira kabeh umatun suatu umat. Jadi Allah menganjurkan supaya ada di antara kita ini satu umat. Nah, umat itu bisa bentuk organisasi, bisa berbentuk grup, bisa bentuk apa saja kumpulan, pokoknya sekelompok orang-orang begitu. Ya dauna wa takum minkum matu yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar. Maka mereka-mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Semangat ini yang dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah pulang dari belajar yang kedua itu, setelah semangatnya membara, melihat perilaku umat Islam yang tidak murni,
dalam berislam terutama di Jogja itu banyak klinik-kliniknya. Nah klinik-klinik itu bahasa saya mesti mengandung kesyirikan. Nah itu lawannya tauhid gitu. Makanya gerakannya di Muhammadiyah itu disebut ada namanya yang terkenal namanya memberantas penyakit TBC. Takhayul, bid'ah dan khurafat. Takhayul dan khurafat ini masuk kategori memberantas kesyirikan supaya menjadi tauhid. Nah, bid'ah itu perilaku dalam ibadah yang tidak boleh dirubah. Misalnya kalau kita itu sholat itu maghrib itu 3 rakaat, jangan dibuat 2 atau jangan dibuat 4. Kalau kita merubah itu namanya bid'ah. Nah, kalau bid'ah itu dolalah. Dolalah itu sesat. Kalau sesat itu finnar. Gitu. Maka semua yang dilakukan Muhammadiyah adalah untuk keselamatan kita semua sebenarnya begitu. Nah, secara hukum, secara bahasa Muhammadiyah itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Maka semua Muslim sebenarnya secara bahasa adalah Muhammadiyah. Tapi secara istilah Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber kepada Quran dan As-Sunnah. Nah, setelah semangat itu didapatkan lalu dia mendirikan Muhammadiyah dengan dasar itu, maka ketika kita menjadi pengurus di Muhammadiyah itu sebenarnya kita sudah melaksanakan Quran itu. Quran surat 3 ayat 104 gitu. Nah, kemudian awal-awal yang dilakukan adalah membuat pendidikan. Bahkan corak Muhammadiyah itu sejak lahir sudah berkemajuan. Salah satu contoh apa? Meluruskan kiblat. Meluruskan kiblat pakai apa? Kompas. Jadi 113 tahun yang lalu Muhammadiyah sudah mendahului kalau orang-orang baru sekarang. Sudah ribut pokoknya. Kiblat sudah kalah kaji memang Muhammadiyah 113 tahun sudah dimulai. Itu artinya apa? Berpikir modern. Kemudian dia juga menyantuni, memberi makan orang-orang tidak punya. Itu dengan dasar apa? Quran surat Al-Ma'un. Nah, sekarang dikemas dalam bentuk modern namanya PAY. Nah, jadi tetap itu sampai sekarang. Kemudian lalu membuat kesehatan dan sebagainya. Jadi Muhammadiyah itu sudah mensponsori itu sebelum Indonesia lahir. Bahkan tokoh-tokohnya juga yang banyak yang terlibat dalam mendirikan NKRI, termasuk NU. Memang dua ormas besar ini memang ikut andil dalam mendirikan Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian disempurnakanlah organisasi itu dengan membuat namanya majelis-majelis tadi. Majelis itu namanya dalam Muhammadiyah namanya UPP, unsur pembantu pimpinan. Kalau dalam negara namanya menteri. Nah, ini membantu pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya. Nah, ini dibolehkan membuat amal usaha. Tapi tidak semua majelis boleh membuat amal usaha. Misalnya majelis Dikdasmen itu boleh membuat sekolah. Nah, sekolah, kemudian majelis yang lain misalnya majelis kesehatan boleh membuat rumah sakit. Majelis sosial boleh membuat panti asuhan dan seterusnya. Itu departemennya sendiri-sendiri. Lah itu untuk apa didirikan itu? Aum itu amal usaha Muhammadiyah itu didirikan dalam rangka untuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Apa tujuan Muhammadiyah? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tapi ini kritik untuk saya sendiri yang kritik, tapi itu pandangan. Banyak orang mengaku Quran Sunnah, ya banyak sekali. Tapi cara berpikir, cara menganalisa beda. Maka kesimpulan juga jadi beda. Kalau misalnya ada aliran yang mengatakan bahwa suatu negara itu harus diatur dengan aturan Allah, itu adalah pahamnya mereka. Muhammadiyah sama sebenarnya. Muhammadiyah tidak memahami bahwa
aturan negara harus model Islam. Tidak seperti itu. Nah, makanya ini paham juga. Kalau saya pribadi, satu negara harus diatur dengan Islam, bentuknya apa terserah, pokoknya harus diatur dengan aturan Islam. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Amma ja'aka minal haqq likulin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakil yabulakum bima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a wa junabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya, Bapak Quran bisa dilihat terjemahnya. Itu terkait orang yang Allah turunkan Quran ini dengan benar, diperintahkan untuk menghukumi dengan Quran itu. Ya, tapi itu pendapat berarti saya ya. Teman-teman enggak. Nah, saya bisa menempatkan diri walaupun saya nggak podo mamane dalam pandangan masalah politik itu tadi. Saya juga akan mengikuti Muhammadiyah. Karena saya ini ketua Muhammadiyah kota. Berseberangan juga cocok gitu ya. Jadi saya bisa menempatkan diri bagaimana saya harus berbuat gitu. Nah, setelah itu kemudian membantu itu tadi, makanya yang menjadi pimpinan di dalam Amalusa Muhammadiyah, baik itu pimpinan pengajian atau pimpinan sekolah, pimpinan rumah sakit, pimpinan apa saja sebenarnya, karena tujuannya tadi didirikan untuk menunjang tujuan Muhammadiyah, maka ketua ini, kepalanya ini harus memahami al-Islam juga ke Muhammadiyah. Selama itu tidak dikuasai, pasti rusak. Itu sudah berkali-kali. Karena kita sendiri sebenarnya di dalam Islam ini, dalam Muhammadiyah ini, walaupun jadi pengurus, itu belum tentu memahami sepenuhnya tentang Muhammadiyah. Terutama misalnya di masjid-masjid itu, banyak orang tidak paham. Nah, diperingatkan nggak ngerti karena dia itu sebenarnya dalam binaan majelis tabligh, dia tidak paham. Nah, kalau misalnya saya mengeluarkan power saya, lo jangan gampang, pecat diganti selesai. Tapi kan nggak baik gitu, nggak enak gitu. Nah, makanya diberitahu. Nah, secara halus dan sebagainya. Beda dengan di LDII ya. LDII nggak nurut, pecat. Bojo ini kan megat, gitu. Ada kewajiban juga bayar piro 10% sebulan, bayangkan. Nek 1 tahun berapa? 120%. Padahal Allah sudah menetapkan berapa? 2,5. Beda apa enggak gitu? Allah menetapkan 2,5%, dia menetapkan 120%. Muhammad dia menerapkan wah sok Muhammadiyah. Pol. Ya. Nah, di Muhammadiyah itu gajinya MM-an. Ya. M itu apa maksudnya? Makasih. Jadi nggak ada bayarannya gitu ya. Itu makanya di Muhammadiyah itu digerakkan oleh orang-orang yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas mesti betul pasti. Makanya sampai bertahan sampai sekian tahun itu begitu. Ya, itu adalah di Muhammadiyah itu sedikit kita mengenal Muhammadiyah. Semangatnya adalah semangat juang. Bagaimana kita dalam memperingati Maulid Nabi, Milad Muhammadiyah itu kita semangatnya kita kuat. Supaya daya juangnya kita tinggi. Bahkan Maulid Nabi itu juga sama. Maulid Nabi itu sebenarnya latar belakangnya apa? Latar belakangnya kan supaya semangat jihadnya tumbuh. Karena waktu itu umat Islam sedang berperang dengan tentara salib. Lalu wong Islam semangatnya diperingati. Nah sekarang kan enggak memperingati seremonial dos pokoknya gede-gedean layar. Kalau di Mojokerto layarnya perang ewu ini. Madura beda malih. Saling kasih hadiah gitu. Tiap daerah beda-beda. Itu tradisi. Tapi substansinya sebenarnya membangkitkan semangat juangnya itu. Kalau sekarang nggak ada perang, ya supaya bangkit semangat keislamannya kan begitu sebenarnya. Lalu kita itu peringati tapi kita injak-injak hukumnya nggak ada artinya. Kalau kita memperingati mengaku cinta kepada Rasul, maka hukumnya harus kita terima. Kan gitu baru kena substansinya.
Nah ini juga sama, kita milad Muhammadiyah itu begitu. Melihat bagaimana perjuangan Haji Ahmad Dahlan ketika waktu bayari gurune gak duwe-duwe, menjual barangnya untuk bayari gurunya. Korban awake sak duwike. Kira-kira iso ya. Nah, makanya semakin jauh bisa berubah. Nah, dulu moto yang digunakan hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu dulu ya. Nah, kira-kira saya ke Muhammadiyah wis oke. Nah, kalau kepengin tak balik kalau hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan melupakan orang yang menghidupi Muhammadiyah. Sebenarnya gitu. Ya, karena apa? Sudah hebat sekarang. Kalau kita ukur sudah nilainya kekayaan itu bisa itu 400 triliun ya. Luar biasa. Nah, makanya ada sistem-sistem kenapa sampai orang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu organisasi terbesar di dunia, karena seluruh aset itu harus dinamakan Muhammadiyah. Beda dengan misalnya di NU, itu beda. Di NU biasanya yang kebanyakan adalah namanya kiainya. Tadi mau di total teman ya mungkin ya kalah dengan NU ya. Tapi karena sistemnya di Muhammadiyah itu begitu, jadi kelihatan besar. Ya, itu salah satu memperingati atau mengenang milad Muhammadiyah itu adalah semangat juangnya supaya bisa terinspirasi kepada kita semua. Nah, oleh karena itu di dalam kajian pada hari ini terkait dengan milad ini supaya kita bisa mengitibai daya juang itu, karena apa? Organisasi Muhammadiyah itu bukan sekedar organisasi biasa, tapi disepiriti oleh Islam karena perintah Islam, wal takum minkum itu tadi, dan adalah ada di antara segolongan umat. Jadi spiritnya spirit Islam, bukan sembarangan. Maka sebenarnya kita harus bangga. Nah, di Muhammadiyah terus terang, itu dalam kacamata saya, ke persaudaraan masih kurang, militansinya masih kurang. Contoh ya, contoh kalau militansi itu misalnya di tahun 65, komunis memberontak, itu namanya ada yang namanya apa itu, Sudirman, dihukum mati, dia tidak takut. Dia tidak ngerpo-ngerpo seperti diberi potongan, enggak. Dia tampil gentle, bahkan mengeluarkan syair-syair. Karena saking yakinnya kepada organisasinya, keyakinannya komunisnya. Itu orang tidak punya Tuhan, orang tidak mengakui Tuhan. Sampai begitu hebat. Logikanya kita memiliki Tuhan harus lebih dari itu. Lah ini masih kurang. Saya contoh lagi. Orang Yahudi, ada orang yang ingin naik taksi. Nah, naik taksi di pinggir jalan, atau balik dendeki naik taksi. Nggak pernah mau. Sampai berpuluh-puluh taksi nggak mau. Tapi akhirnya juga mau, tapi dipilih. Ternyata yang dipilih tadi adalah miliknya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini tadi nggak mau naik taksi kalau bukan taksinya Yahudi. Bisa nggak kita seperti itu? Belum bisa. Kalau kita nak tunggu sana jenang Cina ya. Soalnya Cina barangnya dagangannya akeh, cocok murah, wong Jawa di barangnya titik larang. Ini gue nggak ada ya. Nah ini masih militansinya masih kurang. Lah misalnya pemilu, ono ini Muhammadiyah, gelem aja plus Muhammadiyah, belum tentu. Militansinya masih kurang. Nah ini yang perlu kita angkat. Nah, sekarang ini misalnya ada kasus nyata ini juga seperti akan saya sampaikan supaya panjenengan juga tahu. Ada militansi tidak kita? Sekarang ini namanya Rumah Sakit Hasanah, itu miliknya Muhammadiyah. Sekarang ini suatu goyang. Lah goyang itu karena regulasi pemerintah dan BPJS. Regulasi pemerintah itu karena membuat satu aturan, orang kota tidak boleh berobat ke kabupaten, nggak boleh berobat ke kota. Itu regulasi pemerintah. Akibatnya
Muhammadiyah Hasanah ini hanya menerima pasien dari Mas Median dan Gedongan. Nah, Mojokerto itu masih sedikit, rumah sakitnya banyak, sehingga dua bagian. Akhirnya pasiennya nggak banyak. Ya. Nah, sementara di kabupaten luas, rumah sakitnya mediti. Dengan lihat sakit gara-gara itu salah satu. Kemudian dari BPJS juga, sekarang misalnya kita minta tagihan ke BPJS, jadi dikasih. Nanti beberapa bulan kemudian dievaluasi lagi, rumah sakit harus mengembalikan sekian ratus juta. Itu tidak satu kali, dua kali, berkali-kali. Entek dua ini. Dia punya hutang itu kan 20 juta, 20 miliar. Cicilannya saulan 200 juta. Gak bisa bayar. Bayangkan. Nah ini kalau kita militansi, ya jangan berobat di tempat lain, berarti Muhammadiyah. Ada ndak kira kita ke sana? Ini menunjukkan kita masih kurang. Ya, termasuk nanti sekolah juga nuntut. Misalnya saya rekan guru bisa saja karena ada kaitannya dengan nyambut gawe ya. Nanti dibalik juga, nengono warga Hasanah, anaknya harus sekolahkan di Muhammadiyah. Coba dengan kekuatan organisasi ini kalau kita militan betul, besar kita. Karena kita belum sampai ke situ. Beda dengan di Lemkari. Lemkari itu ada ikatan-ikatan yang menggunakan empat pilar itu, la Islam illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Tidak ada jamaah kecuali dengan imam. Tidak ada imam kecuali dengan taat. Itu ditekan-tekan sehingga melanggar dipecat. Kita tuh belum siap seperti itu. Kita tuh sangat luas, saya sangat longgar sekali, ya sampai mubalake gak pernah manggen seperti itu. Nah ini salah satu contoh kemilitan yang harus dimiliki oleh organisasi kita. Karena organisasi kita itu bukan sembarang organisasi, karena dispiriti oleh Quran. Mana nih? Lu akhirnya kan. Nggih, pun niki wis setengah jam. Jadi intinya bahwa kami ingatkan tentang Maulid Milad Muhammadiyah ini supaya kita itu ingat bagaimana Jalan Ahmad itu mendirikan Muhammadiyah itu yo awake yo sak duwike. Oke. Nah, kalau itu seperti itu kita laksanakan, kita bangkitkan kembali luar biasa. Kita aja misalnya wis saya kira aku kadung apa namanya karcisnya itu pas-paskes ini. Paskes itu bisa dipindah. Saya sendiri itu biasanya kalau periksa sikil, sikil saya kan nekrosok, enggak dulu. Karena saya sebagai anggota Muhammadiyah akhirnya saya pindah untuk itu bukti saya itu peduli, bukti saya itu militansi. Nah begitu, ini salah satu contoh mengingatkan kepada panjenengan semua supaya lebih fokus untuk lebih meningkat lagi militansinya sebagai anggota Muhammadiyah. Mohon